Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali ya dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Kali ini Pak Mus tidak unboxing ya teman-teman, tapi hanya berbagi tips atau berbagi pengalaman bagaimana merawat kura-kura matahari, teman-teman. Teman-teman sudah pernah dengar nih belum kura-kura matahari? Kura-kura matahari ini bernama Latin Heosemis spinosa. Ya, yang dimana kura-kura ini sangat eksotik teman-teman. Ya, kura-kura ini juga ada di Pulau Sumatera ya teman-teman ya. Nah, ini cocok untuk dibahas. Kenapa? Karena kura-kura unik ini teman-teman termasuk salah satu kura-kura yang susah dipelihara, sulit beradaptasi teman-teman ya. Jadi menurut pengalaman Pak Mus selama ini dalam memeliharanya ya yang cukup rumit. Jadi ada beberapa tips treatment supaya kura-kura ini bisa hidup dengan sehat di saat kita pelihara teman-teman ya. Kita bahas dulu ya teman-teman ya. Kura-kura Heosemis spinosa ini atau kura-kura matahari, kenapa sih disebut sebagai kura-kura matahari? Karena duri-duri pada kerapasnya ini membentuk seperti matahari teman-teman ya. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai kura-kura tembaga teman-teman karena warnanya yang coklat kemerah-merahan teman-teman. Ada juga masyarakat yang menyebutnya sebagai kura duri ya karena duri-duri di kerapasnya ini teman-teman ya. Jadi ini sangat khas teman-teman ya. Nah, ini salah satu kura-kura Indonesia yang sulit dipelihara, sulit beradaptasi dan sangat sulit dikembangbiakkan teman-teman. Di alamnya sendiri kura-kura ini sudah sangat langka teman-teman ya. Jadi ini Pak Mus mau berbagi tips supaya teman-teman di rumah mengerti cara merawatnya dan tahu bagaimana cara merawatnya dengan baik, memeliharanya ya teman-teman ya, supaya tidak mati teman-teman. Kan kasihan di alam sudah semakin sedikit, sudah langka kita dapat, tapi kita salah memeliharanya dan kura-kura ini meninggal teman-teman ya. Sayang ya teman-teman, sangat disayangkan ya teman-teman ya. Jadi sedikit pembahasan kura-kura matahari ini, banyak yang mengatakan bahwa kura-kura semi akuatik teman-teman. Ada juga yang menyebutnya sebagai kura-kura air rasa kura-kura darat karena dari bentuk kaki-kakinya ini seperti kura-kura darat ya teman-teman ya. Bisa dilihat dari kaki-kakinya ya, tidak mempunyai selaput teman-teman. Nah begini. Nah, tetapi menurut pengalaman Pak Mus, dulu ketika Pak Mus masih remaja ya teman-teman, Pak Mus ini suka berpetualang ke gunung, ke hutan-hutan yang sering menemukan indukan kura-kura matahari atau anakannya begini teman-teman. Nah, sepanjang Pak Mus berpetualang dan menemukan kura-kura ini, Pak Mus belum pernah menemukan kura-kura ini di dekat perairan teman-teman. Dan belum pernah menemukan kura-kura ini di alam itu di sungai atau rawa-rawa, tapi kebanyakan Pak Mus menemukan kura-kura ini di daratan teman-teman, di gunung ya. Jadi Pak Mus bisa menyimpulkan bahwa sepertinya kura-kura ini disebut semi akuatik sepertinya salah ya teman-teman. Sepertinya ya, itu menurut Pak Mus sepanjang pengalaman Pak Mus mencari kura-kura ini di alam ya teman-teman ya. Itu dulu ya teman-teman ketika Pak Mus masih remaja, SMP atau SMA ya teman-teman ya, sudah lama sekali. Kalau sekarang sudah sangat langka, sudah jarang ditemukan di alam ya teman-teman ya. Jadi kura-kura ini Pak Mus sudah rawat kurang lebih sekitar 4 bulan dan dia masih sehat teman-teman. Dia sudah makannya juga lancar ya, pupnya lancar, tidak ada sakit-sakit ya teman-teman ya. Ini cuman sedikit mau shading aja nih teman-teman, mau ganti kulit nih teman-teman. Nanti setelah ini terkelupas dia akan mengganti dengan kulit yang baru yang lebih cerah teman-teman ya. Nah, jadi gimana sih merawat dan stepnya bagaimana cara memeliharanya supaya dia tidak stres teman-teman. Jadi jangan masukkan dia ke dalam kolam selama 24 jam atau ke dalam tank yang berisi air selama 24 jam ya teman-teman. Dia sepertinya bukan kura-kura air ya teman ya. Dan ada juga yang mengatakan semi akuatik, tapi menurut pengalaman Pak Mus, Pak Mus selalu menemukan dia ini selalu di darat teman-teman, di gunung yang jauh dari sungai ataupun rawa-rawa teman-teman ya. Jadi dulu pernah Pak Mus ini melakukan treatment atau merawat kura-kura ini itu seperti layaknya kura-kura semi akuatik ya. Cuman seringkali gagal teman-teman ya, mereka tidak mau makan, stres,
tidak bisa beradaptasi dan lalu meninggal teman-teman ya, atau mati teman-teman. Jadi ini akhirnya Pak Mus mencoba melakukan treatment yang seperti ini, akhirnya berhasil teman-teman ya. Ini kura-kura ketiga yang Pak Mus lakukan treatment ini, yang sebelum-sebelumnya sudah Pak Mus rilis ke hutan ya teman, karena sudah besar. Nah, kura-kura ini uniknya ketika sudah besar, duri-durinya ini akan hilang dengan sendirinya teman-teman. Ini akan patah dan tumpul, lalu dia hilang teman-teman ya. Jadi ketika durinya sudah tidak ada lagi teman-teman, Pak Mus rilis ke hutan kembali supaya dia bisa berkembang biak teman-teman. Jadi semakin lestari ya teman-teman ya, jauh dari kata kepunahan, supaya anak cucu kita juga masih bisa melihat atau mengenal si kura-kura eksotik ini teman-teman ya. Ini sangat unik kan teman-teman. Jadi sayang kalau teman-teman di rumah salah dalam melakukan perawatannya. Jadi pertama kita setting kandang dulu sesuai dengan seperti kura-kura darat lainnya teman-teman ya. Cuman kita nggak memakai turtle table, kita menggunakan box ini aja, tank teman-teman ya. Kita bisa buka dulu ini. Teman-teman, tangan Pak Mus sedikit licin ya teman-teman. Nah begini, ini tidak diisi air teman-teman ya, tetapi langsung kita kasih alas saja teman-teman. Alas seperti ini supaya menyerap atau gampang membersihkannya nanti kalau dia buang kotoran atau pup teman-teman. Kita langsung masukkan begini saja. Nah karena kura-kura ini adalah kura-kura yang sangat pemalu teman-teman, jadi ini dia harus diberi tempat persembunyian atau seperti rumah-rumahan ya. Pak Mus juga sudah sediakan. Ini Pak Mus bikin sendiri ya teman-teman ya. Seadanya aja dari pipa paralon teman-teman begini ya. Seadanya saja ya Pak Mus buat ini. Dan ini walaupun jelek-jelek begini teman-teman, udah 3 kura-kura matahari yang besar di tangan Pak Mus menggunakan tempat persembunyian ini teman-teman. Ini sudah lama ya teman-teman ya. Jadi kita langsung masukkan begini teman-teman. Jadi kura-kura ini kita bisa langsung lepas ke situ, dia nanti akan sembunyi di sini teman-teman. Untuk makannya sendiri teman-teman, untuk makannya dia ini makan buah-buahan seperti pisang, mangga, pepaya dan lain-lain teman-teman ya. Tapi Pak Mus lihat yang ini nih lebih suka dia makan pisang teman-teman. Kemarin sempat kasih mangga, cuma sedikit saja dia makan teman-teman. Jadi ketika kasih pisang itu habis ya, hari ini kasih besoknya langsung habis. Nah di sini juga nggak perlu dikasih air teman-teman. Jadi bagaimana nih untuk minumnya? Nah untuk minumnya teman-teman di rumah bisa sediakan box seperti ini. Rendam aja setiap pagi ya teman-teman, sekitar jam 8 atau jam 9. Direndam aja begini teman-teman, biar dia minum selama 15 sampai 10 menit. 15 sampai 20 menit teman-teman. Ketika dia sudah puas bermain-main, berendam dan minum teman-teman, teman-teman bisa masukkan lagi ke dalam box ini teman-teman, atau ke dalam kandangnya ini ya teman-teman. Jadi harus diberikan tempat persembunyian, kalau enggak dia tidak mau makan teman-teman ya. Karena kura-kura ini sangat pemalu ya, susah beradaptasi, takutnya dia jadi stres kalau enggak teman-teman kasih tempat persembunyian, dia tidak mau makan ya teman-teman, bisa berakibat fatal loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa rendam ini sehari sekali saja teman-teman. Nah perlu dijemur nggak teman-teman? Perlu, karena ini kan hewan reptil ya teman-teman, dia membutuhkan sinar UVA dan UVB sebagai asupan vitamin di cangkang-cangkangnya ini teman-teman ya. Jadi bisa dijemur seminggu itu bisa 2 kali lah kita jemur ya. Jadi untuk rendamnya setiap hari teman-teman ya, pagi aja. Kalau teman-teman nggak sempat pagi bisa lakukan di sore hari atau sambil dijemur teman-teman di matahari pagi atau matahari sore teman-teman. Jadi kita langsung masukkan sini aja teman-teman. Nah dia nanti akan masuk dengan sendirinya ke tempat persembunyiannya ya teman-teman ya. Tuh. Jadi kura-kura ini adalah endemik Pulau Sumatera ya teman-teman ya. Ini sangat unik. Jadi sangat sayang kalau kura-kura ini tidak bisa hidup di tangan kita teman-teman ya. Tapi jangan lupa ketika sudah besar, duri-durinya sudah hilang, lepaskan kembali ke alam teman-teman supaya dia semakin lestari ya teman-teman ya. Karena di alam juga kura-kura ini sudah sangat langka teman-teman ya. Ini unik teman-teman, warna kemerah-merahannya ini adalah ciri khas dari kura-kura matahari ini teman-teman. Tuh keren kan, dia berbentuk seperti matahari duri-durinya ini ya teman-teman. Jadi
ada beberapa breeder di Indonesia yang mungkin telah berhasil mengembangbiakkan kura-kura ini ya teman-teman. Cuman setahu Pak Mus ini sangat sulit dikembangbiakkan teman-teman. Jadi biarkan dia lestari di alam ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pelihara ya, jangan lupa cara treatmentnya harus yang benar supaya kura-kura ini tetap sehat dan ketika sudah besar nanti bisa dilepaskan kembali ke alam. Kenapa? Kalaupun dia kecil ini di alam, kemungkinan hidup juga kecil ya teman-teman ya, karena di hutan itu kan juga banyak predator ya teman-teman ya. Gak apa-apa nih kita selamatkan dulu di sini, nanti beberapa tahun kemudian, 2 tahun ini sudah mulai besar, kita sudah bisa merilisnya kembali ke habitatnya teman-teman ya. Sekian dulu video dari Pak Mus kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi yang tidak berkenan ya, mungkin salah dari perkataan Pak Mus atau dari treatment Pak Mus yang Pak Mus bagikan, Pak Mus mohon maaf. Ini cuma sebagai sharing sebagaimananya pengalaman Pak Mus selama ini ya teman-teman ya. Jangan lupa like kalau kamu suka dengan video ini, share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu lebih mengerti dan lebih mengenal tentang hewan teman-teman. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman ya. Jangan lupa ikutin terus video ini, subscribe dan berlangganan video Pak Mus supaya kamu bisa mengetahui video-video selanjutnya hewan-hewan apa saja yang akan Pak Mus bahas di channel Hewan Lucu teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.